Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jordan dari kelompok SDMD 9. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagian top information beserta statistika dasar. Pertama dari sintaksnya sendiri, top information itu sintaksnya ada output top wisata, track data raw, top data raw, value box, value format, jumlah kunjungan, terus ada pengunjung terbanyak dan juga users. Lanjut. Nah, di tab item saya ini, top information ini, misalkan kayak size-nya top wisata, weight-nya 4, harga termurahnya 4, dan seterusnya juga begitu. Lalu, sebentar. Nah, sekarang ke statistik dasar atau statistik deskriptif. Ini juga terlihat di sintaksnya kayak size-nya berapa, misalkan weight-nya 12, terus statusnya primary. Terus juga yang di free throw ini ada sebaran harga tiket juga, ada sebaran rating. Jadi ini secara keseluruhan kayak menunjukkan apa aja sih fitur-fitur yang ada di bagian website tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini top information boxes-nya lagi, render value box, terus pokoknya intinya tuh ini kayak menjelaskan yang ada di top information tadi gitu. Boleh lanjut ke statistika deskriptifnya. Nah, ini inti dari fitur statistika deskriptif. Kita masukin ada mean, median, dan juga pokoknya tuh yang hubungan dengan frekuensi gitu. Ada jumlah kunjungan, harga, rating, masing-masing dari beberapa kategori tadi itu pasti ada yang namanya mean, median, dan juga SD-nya. Begitu. Boleh dibuka websitenya. Nah, ini contoh user interface dari top information. Dari syntax yang tadi, kita bisa menghasilkan kayak misalkan di box yang paling kiri ada pengunjung terbanyak Malioboro sekitar ya segitu banyaknya, dan juga tiket termahal provinsi di DI Yogyakarta itu ada yang misalkan ada yang paling murah ada yang paling mahal. Nah, kita tunjukin yang paling mahal itu sekitar 450.000 rupiah. Lalu di rating tertinggi provinsi pariwisatanya adalah di Jawa Timur sekitar 4,9. Nah, di sini kita juga tunjukin top 10 tempat wisata dengan pengunjung terbanyak di Pulau Jawa itu ada di Taman Impian Jaya Ancol, kedua Malioboro, ketiga Pantai Indah Kapuk, dan seterusnya. Boleh lanjutin ke statistika sederhana. Nah, ini yang hasil dari sintaks tadi untuk user interface-nya. Misalkan kayak mean harganya menunjukkan nilainya segini, terus median harganya 10.000. Terus ada SD harganya juga segitu, mean ratingnya gitu. Boleh bawah. Masing-masing di kotak ini menunjukkan kayak sebaran harga tiketnya. Boleh ditunjukin nggak bagian ininya? Nah, ya harganya ini menunjukkan bahwa frekuensi yang paling kiri itu yang paling tinggi. Terus yang ke rating coba sih. Yang rating yang di kanan. Nah, pokoknya tuh yang rating 4,5 tuh yang paling menyentuh paling banyak orangnya. Itu yang ada di tengah. Sebaliknya yang 4,75 tuh menunjukkan bahwa itu cenderung rendah ya. Boleh turun lagi ke sebaran jumlah kunjungan. Nah, ini sebaran jumlah kunjungannya. Bentar ya. Ini frekuensinya menunjukkan bahwa di angka 40 tuh cukup sering ya. Kayak di berbagai tempatnya itu. Kurang lebih sekian dari interpretasi Sains Data sama Data kelompok 9. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan membahas tentang peta interaktif. Di sini sudah ditampilkan ada visualisasi data tempat wisata di Pulau Jawa.
Nah, di sini tersebar marker. Di sini saya akan pilih salah satu. Nah, ini ada tempat wisata Pantai Menganti. Di sini nanti kalau kita klik markernya, maka dia akan memunculkan informasi detail terkait tempat wisata. Seperti Pantai Menganti ini termasuk jenis wisata alam, kemudian harga tiketnya 15.000, ratingnya 4,5, kemudian aktivitas yang bisa dilakukan yaitu seperti fotografi, alam, ataupun relaksasi. Kemudian gaya travelingnya ini yang bisa disesuaikan dengan user, yaitu bisa sendiri ataupun juga bersama pasangan. Dan untuk jumlah kunjungan yang sudah terdata, yaitu 700.000 orang sudah pernah mengunjungi Pantai Menganti. Kemudian di sini ada fitur lihat di Google Maps, jadi user bisa langsung melakukan pencarian lokasi menggunakan Google Maps dengan mengklik rute dan sudah siap untuk melakukan perjalanan ke tempat wisata. Seperti itu. Dan untuk sintaks yang kami gunakan untuk menampilkan peta interaktif ini di Air Studio. Menggunakan Air Studio seperti ini. Ada di bagian peta interaktif, kita menggunakan fungsi render leaflet ini untuk sebagai base peta. Kemudian di sini ada data raw-nya. Data raw ini berisi shapefile dari Pulau Jawa. Shapefile Pulau Jawa ini berisi titik koordinat yang bisa disesuaikan untuk tempat wisata. Jadi nanti titik koordinat ini terdeteksi, jadi sehingga posisi marker itu bisa tepat dengan peta. Untuk tampilannya bisa seperti ini. Di bagian sini kita ada, nah ini lat ini singkatan, jadi maksudnya latitude dan longitude. Ini disesuaikan dengan standar yang digunakan di dalam shapefile Jawa, yaitu standar WGS 84. Dan di sini data ini yang ditampilkan terkait tempat wisatanya begitu. Jadi kembali lagi ke sintaks, di sini kita juga menambahkan marker sebagai variasi, kemudian untuk menambahkan informasi detail menggunakan eh, beberapa variabel dari data CSV pariwisatanya, ada jenisnya, kemudian harga tiket, rating, aktivitas, ada jumlah kunjungan, dan Google Maps-nya sebagai pelengkap. Gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Priscilla Dinarni dengan NIM 23141140007. Di sini saya akan melanjutkan ataupun akan menjelaskan bagian terkait visualisasi provinsi ataupun bagian tab provinsi itu sendiri. Oke, sebelumnya saya akan mempresentasikan. Oke, untuk yang pertama di bagian UI-nya sendiri, di sini itu ada beberapa bagian ataupun beberapa function. Di sini tuh karena visualisasi yang ditampilkan juga bersifatnya ataupun banyak gitu, jadi memang membuatnya itu sedikit banyak. Nah, di sini yang digunakan itu adalah salah satunya itu top tempat wisata, habis itu distribusi jenis wisatanya, kita juga ada regresi linier, terus distribusi jumlah kunjungan, terus ada terkait decision tree, dan juga di sini visualisasi yang pengen ditampilkan juga pengen agar bisa di-download oleh user itu sendiri. Oke, lalu bisa lanjut ke bagian servernya. Oke, servernya itu ada di bagian Oke, untuk servernya sendiri dari sini terkait tab provinsi. Oke, ini ada beberapa, bisa dibilang juga cukup banyak karena memang visualisasi yang ditampilkan juga banyak. Nah, untuk yang pertama
hal yang kita gunakan ataupun plot yang kita gunakan itu adalah render plot. Kenapa hal kayak gitu? Ataupun kenapa menggunakan itu? Karena saya sendiri ataupun kami dari para developernya itu pengen visualisasi yang kami tampilkan juga menampilkan ataupun menjelaskan dari tampilan itu sendiri. Oke, terus ini mungkin beberapa hal kita ataupun ini kita menggunakan antara render plotly ataupun render plot juga itu menyesuaikan dari misalnya kita menggunakan render plot itu kita tandanya kita menjelaskan dari visualisasi itu. Jadi visualisasi habis itu nanti ada penjelasannya. Nah, habis itu ini untuk render plot kita hanya bentuk gambar ataupun visualisasi aja. Terus oke, mungkin dari terkait apa aja sih ataupun uh, apa sih yang dianalisis ataupun visualisasi ini menganalisis apa? Mungkin itu bisa terlihat dari bagian sini. Oke, ini tuh so far kebanyakan kita memang menelaah terkait dari distribusi jenis wisata yang ada di situ. Nah, di sini juga ada harga versus kunjungan, terus habis itu ada juga distribusi kunjungan ataupun kunjungan yang paling banyak di tempat ataupun di pulau ataupun di provinsi itu. Oke, selanjutnya kita bisa melihat dari hasil R-nya itu sendiri. Oke, kita lihat dulu apakah terlihat atau tidak. Oke, sudah terlihat. Oke, untuk visualisasinya sendiri seperti ini. Kita ada beberapa hal, kita ada regresi, terus distribusi, dan juga decision tree-nya. Oke, mungkin untuk penjelasannya dulu, untuk provinsinya ini kita bisa juga mendapatkannya tuh dari data. Nah, sebenarnya kita udah ada data awal kan ya, untuk pembuatan dari website ini sendiri. Nah, habis itu kita ngelihat provinsi, kita memang website kami yang kami buat atau developer membuat ini memang kita memfokuskan untuk pariwisata yang hanya ada di lingkup Jawa karena dirasa untuk waktu ataupun renggang yang diberikan cukup sempit, di mana kami mengusahakan terbaik untuk di suatu provinsi agar mendapatkan hasil ataupun website yang baik juga. Oke, untuk pertama, ini kita ada dari top 10 wisata di Jawa Tengah. Di situ karena kita menggunakan render plot, itu kita ada jumlah kunjungannya berapa, terus ada Candi Borobudur, terus jenis wisatanya itu adalah alam. Oke, nah ini ada juga. Nah, terus habis itu ini juga kita ada berdistribusi jenis wisata di Jawa Tengah. Kayak ini tuh kita bisa mengetahui nih di Jawa Tengah itu ada 41,3% itu bersifat kota ataupun tempat wisatanya bersifat kota, lalu 58,7% itu berwisata alam. Jadi menandakan kalau misalnya wisata yang di Pulau Jawa ataupun Jawa Tengah itu sendiri lebih dominan dengan wisata alam. Regresi linier. Nah, regresi linier ini sendiri itu kita membandingkan dengan harga versus kunjungan di Jawa Tengah itu sendiri ya. Oke, di sini juga kita bisa melihat ini price-nya 0, itu kunjungannya memang lebih ini kan di X. Oke. Untuk di X-nya sendiri itu menggunakan jumlah kunjungan dan Y-nya itu sendiri itu harga tiket ya. Nah, mungkin bisa dilihat kalau dari sini sendiri. Oke, ini price-nya itu adalah 80.000 dengan kunjungan tertingginya itu adalah 101.000 ya teman-temannya. Mungkin ini bisa menandakan kayak kalau misalnya jumlah kunjungannya tinggi, itu juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh harga tiketnya itu sendiri. Misalnya harga tiketnya murah, itu tuh bisa menjadi salah satu faktor kalau jumlah kunjungannya itu tinggi ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kita ada itu ada namanya distribusi jumlah kunjungan di Pulau Jawa. Nah,
Ini tuh frekuensinya berdasarkan jumlah kunjungan yang memang sudah kami bulatkan agar mempermudah dalam perhitungan ataupun pencarian data itu sendiri. Nah, misalnya nih untuk di 16 tempat wisata yang ada di Pulau Jawa Tengah itu sendiri, itu jumlah kunjungannya itu sebanyak 400.000 sekian. Nah, memang ini kita memperhitungkan atau menggunakan range itu sendiri. Terus juga di sini juga ada satu tempat dengan kunjungan itu adalah 2.226.000 gitu, teman-teman. Oke, lalu kita juga ada decision tree-nya itu sendiri. Nah, di Pulau Jawa, di mana ini kita bisa melihat uh, pengaruh dari rating dan juga price itu sendiri. Nah, kita bisa melihat apakah dengan rating baik juga menandakan price-nya itu baik. Kalau misalnya ratingnya di bawah 4,6, bila itu price-nya biasanya lebih murah, ataupun rating di atas, no, itu pun bisa juga menyesuaikan. Nah, lalu di sini kita juga menunjukkan apa aja sih bentuk ataupun data-data yang tersedia di pulau atau provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Oke, lalu kita akan mencoba apakah benar bisa di-download oleh grafik barnya sendiri. Oke. Mungkin karena emang agak error, jadi agak lemot ya. Oke. Mungkin sebelumnya karena ada error ataupun ada masalah pada gadget saya ataupun pada laptop saya, jadi unduhan ini agak lama. Sebenarnya bisa dilakukan pengunduhan dari visualisasi itu sendiri. Oke, mungkin ini juga kita bisa melihat secara lebih dekat. Nah, seperti ini mungkin sekian apa yang ataupun apa yang sudah saya buat ataupun yang saya lakukan dan juga apa yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya terkait visualisasi yang ada di pulau ataupun visualisasi pulau itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Syahputra. NIM saya 024. Saya dari kelompok 9 Sains Data, dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian clustering data, yang dimana di sini ada beberapa sintaks yang akan saya gunakan untuk di websitenya nanti. Jadi di sini pertama ada tab item, select input. Nah, di sini saya membiarkan user untuk memilih dua variabel yang ingin dibandingkan, yaitu ada price dan rating, dan juga ada jumlah kunjungan. Nah, di situ pengguna bebas untuk memilih kombinasi variabel yang ingin di-cluster, entah itu dari price, rating, ataupun jumlah kunjungan. Nah, di sini ada select input variabel A, variabel B. Nah, selanjutnya sini ada di sini ada conditional panel. Nah, di sini gunanya adalah untuk membatasi si clustering itu supaya tidak kemana-mana, yaitu misalkan kalau usernya milih price dan rating, nah itu yang ditunjukin cuma dua itu aja tanpa ada jumlah kunjungannya. Oke, lanjut ke numeric input. Nah, ini input jumlah klasternya. Jadi itu menentukan jumlah klaster K-nya itu yang diinginkan si usernya itu sendiri. Nah, nanti di websitenya itu ada pilihan yang dimana
yang dimana bisa menunjukkan si kelompoknya itu mau berapa gitu, si clusteringnya itu mau berapa. Terus sini ada action button. Nah, ini gunanya untuk itu tadi jalankan si k-means-nya itu. Oke, sebentar. Oke. Lanjut di sini ada action button. Nah, ini gunanya untuk menjalankan si clustering datanya itu, k-means-nya. Terus lanjut. Nah, ini ada beberapa statistik ya. Oke. Nah, sini lanjut pada bagian filtering si datanya itu, yang dimana kalau misalkan kita milih provinsi, nah itu nanti munculnya nanti provinsi doang. Terus, nah ini filter aktivitas, nanti yang muncul di aktivitas itu apa aja. Terus, nah ini selected data ini gunanya untuk mengambil si dua variabel itu yang dipilih sama user, misalkan price dan rating, nanti munculnya cuma price dan rating. Terus ini scale data, ini tuh gunanya untuk si variabel ini supaya distandarisasi, jadi nggak beda skalanya gitu. Biar beda skalanya. Nah, ini menjalankan si k-means-nya itu yang tadi ada 2. Nah, ini output ini semua ini nih, ini gunanya untuk menunjukkan hasil output yang tadi, yang 2 pilihan variabel itu. Jadi kelihatan pola kelompoknya. Terus hasil clustering output. Oh, ini hasilnya. Ini untuk menunjukkan hasilnya. Tampilkan si tabel yang kayak nama tempatnya, price, rating, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini tuh gunanya untuk menampilkan jumlah data di tiap cluster, terus juga rata-rata variabel kayak yang numeriknya aja, tapi dari harga, rating, terus juga jumlah kunjungan. Terus ini gunanya untuk mendownload clustering yang udah yang tadi yang udah dipilih dari 2 variabel yang dipengenin sama si user ini, antara price, rating, atau jumlah kunjungan. Nah, ini bisa di-download menggunakan sintaks ini. Nanti di website-nya muncul ada bar untuk mendownload. Tuh. Nah, ini langsung bisa di-download dengan menggunakan formatnya CSV.
Oke, mungkin udah cukup sih. Itu aja untuk sintaksnya. Nah, ini aku akan memperlihatkan ada bagian clustering data. Oke, let's say kita butuh variabel price, harga dari setiap tempatnya, terus rating, kelompokkan berdasarkan provinsinya. Provinsinya mau apa? Jogja, misalkan clusteringnya jumlahnya 4 aja. Oke, nah ini muncul di sini. Tadi yang sintaks tadi, hasilnya tuh ini. Nah, di sini rating paling tinggi ada tadi Prambanan dengan harga 50.000, ratingnya 4,8. Nah, dia masuk ke cluster ketiga. Ini juga dia ratingnya 4,7, berarti itu Pantai Timang, harga 10.000, harga tiketnya cluster 3. Nah, ini yang cluster satunya ini warna hijau, 4 Parangtritis. Ini harganya 10.000, rating 4,3, masuk ke cluster kedua. Nah, ini tadi menunjukkan si tabel ini yang lebih lengkapnya. Dan kalau ini cuma ada harga sama rating. Ini yang lebih lengkapnya di sini. Nah, ini kalau misalkan mau unduh si hasil klasternya. Oke. Sebenarnya seperti ini. Nah, tadi yang udah dikurasi lewat si apa namanya? Itu clustering data tadi ya. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu item terkait upload data. Di sini sudah ditampilkan keseluruhan dari tempat wisata, totalnya ada 264. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa fiturnya seperti ada browse. Di sini kita bisa menginput data. Kemudian di sini kita bisa menampilkan data untuk tempat wisatanya. Bisa 25 per halaman, bisa bahkan sampai 100 tempat wisata per halaman. Dan di sini yang ditampilkan ada variabel terkait place name, yaitu nama tempat wisata, kemudian deskripsi dari tempat wisata tersebut, selanjutnya lokasi dari tempat wisata di kota, kemudian ada kemudian ada harganya, selanjutnya ada rating dari tempat wisata, lalu ada latitude dan longitude, ini titik koordinat yang untuk ditampilkan di peta interaktif. Kemudian ada jenis wisata, ada aktivitas, juga informasi terkait jumlah kunjungan dan provinsinya. Dan di sini juga ada fitur search, jadi kita bisa mencari lebih cepat. Misalnya kita mau mencari taman impian. Iya, di sini sudah muncul informasi lebih detail terkait tempat wisata tersebut. Dan untuk sintaks yang kami gunakan di RStudio yaitu di bagian tabel data wisata di provinsi. Ada fungsi render di T. Ini untuk menampilkan tabel secara dinamis, bisa diurutkan maupun dicari. Begitu. Kemudian ada fungsi df. Df di sini untuk menampilkan data yang sudah difilter. Jadi di sini data yang sudah difilter berdasarkan provinsi. Selanjutnya di sini ada validate. Misalnya data yang kita cari itu tidak ditemukan atau nol, maka akan muncul tulisan tidak ada data. Nah, di sini kita juga memilih variabel yang akan ditampilkan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada nama tempat wisata,
kemudian jenis wisata, price, rating, jumlah kunjungan, dan aktivitas dan sebagainya. Kemudian di sini ada data tabelnya, di sini untuk menampilkan tabel dinamisnya. Di sini ada variasinya, kita bisa menentukan. Misalnya per 10 baris per halaman. Kemudian ini row names false, artinya kita menyembunyikan nomor barisnya, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.